Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keperawatan anak. Oke, kita langsung saja. Di sini ada soal. Kita mulai dari nomor 1 ya. Anak perempuan dibawa ibunya ke poliklinik tumbuh kembang untuk pemeriksaan. Hasil pengkajiannya lahir pada tanggal 24 November 2015. Kemudian berat badannya 10 kilo, tinggi badannya 80 cm. Perawat akan melakukan screening perkembangan pada hari ini, pada tanggal 4 Oktober 2017. Nah, berapakah usia anak pada kasus tersebut? Nah, langsung saja ya. Data yang kita perlukan adalah tanggal lahir dan tanggal pada hari pemeriksaan. Yaitu hari pemeriksaan dikurang dengan tanggal lahir. Kita hitung dari 2017 bulan 10 tanggal 4. Kita kurang tanggal lahir 2015 bulan 11, kemudian tanggal 24. Kalau dikurang, nah, 4 ini tidak cukup, dikurang 24 sehingga minjem 1 bulan. 1 bulan isinya 30 30, berarti 30 tambah 4, 34 dikurang 24, jawabannya 10. Kemudian ini tadi sudah dipinjam 1 bulan, jadi sisanya 9 bulan ya. 9 bulan ditambah berapa? Kita pinjam 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 9 tambah 12, 21 dikurang 11. Ini 10. Sedangkan ini tadi sudah dipinjam setahun dari 2016. 2016 kurang 2016 1 tahun. Jadi usianya adalah 1 tahun 10 bulan 10 hari. 1 tahun 10 bulan 10 hari. Ini jawabannya. Kita ulangin ya. Bagaimana contoh misalkan pemeriksaan pada tanggal 20 tahun 2024 bulan 12 tanggal 20. Sedangkan lahirnya adalah 2020 bulan 9 tanggal 10. Langsung saja 20 kurang 10 10. 12 kurang 9 3. 2024 dikurang 2020 jadi 4. Jadi usianya 4 tahun 3 bulan 10 hari. Ya, sahabat ya. Batita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan BAB cair, pengkajian laterji, tampak lemas, tidak mau minum, mata cekung, cubitan kulit perut kembali lambat, frekuensi nafas 30 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, apakah klasifikasi masalah yang terjadi pada kasus tersebut? Kita cari dulu data objektif adalah ada di sini tampak lemas, kemudian tidak mau mikung, kemudian mata cekung, kemudian cubitan, perut kembali lambat, dan sini ada laterji. Berdasarkan tanda dan gejala ini adalah hal tersebut ini sesuai dengan dasar manifestasi dari derajat dehidrasi berat. Itu ya, jawabannya adalah dengan dehidrasi berat. Karena apa? Karena terdapat 2 atau lebih tanda-tanda. Apa aja? Pertama, letargi atau penurunan kesadaran.
Kedua, mata cekung. Ketiga, tidak bisa minum. Keempat, subitan perut kembali sangat lambat. Berdasarkan tanda-tanda ini ada 1, 2, dan 3. Ketiga tanda yang mengartikan bahwa jawabannya adalah diare dengan dehidrasi berat. Anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk disertai demam. Hasil pengujian tidak nafsu makan, rewel, sulit tidur pada malam hari, sekutumnya kental, tergang karonki di kedua lapang paru, frekuensi nafas 30, frekuensi nadi 90 kali per menit, suhu 37,9. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Di sini ada tanda-tanda apa? Kita lihat lagi ya. Tidak nafsu makan ini berarti nutrisi. Rewel. Ini tentang kesadaran ya. Sulit tidur ini istirahat. Ini sekutum, ini kebersihan jalan nafas tambah dengan longki. Kemudian di sini ada RR-nya 30 kali per menit. Nah, napasnya jadi cepat. Frekuensi 90 kali per menit, suhunya subfibris. Kemudian apakah masalahnya? Itu kita lihat lagi bahwa yang paling utama yaitu bersihan jalan nafas. Kenapa? Karena kondisi jalan nafas yang tidak normal akibat adanya penumpukan sputum atau kelebihan yang sulit untuk dikeluarkan. Nah, jadi bersihan jalan nafas tidak efektif ditandai dengan tidak ada batuk sebenarnya. Jadi bersihan jalan nafas efektif itu ditandai dengan tidak ada batuk, tidak ada sputum, dan tidak ada bunyi nafas tambahan atau nafasnya nafas vesikuler. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas. Kalau gangguan pertukaran gas itu harus ada data mendukung, yaitu tentang AGD. Ini harus ada data yang mendukung. Berhubung soal tidak ada AGD, maka kita tidak menjawab gangguan pertukaran gas. Kalau seandainya ada AGD dan AGD-nya tidak normal, maka jawabannya adalah yang B, gangguan pertukaran gas. Oke, itu ya. Kalau defisit efisiensi ini tidak menjadi masalah kerawatan yang utama. Ini juga tidak utama dan tidak utama ya. Oke. Anak laki-laki usia 2,5 tahun dirawat di bangsal dengan kejang demam. Hasil pengkajian saat ini muncul kejang suhu 39 derajat. Kedua orang tua cemas melihat kondisi anak. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? Ingat, dalam salah satu tata laksana untuk kejang adalah mencegah terjadinya aspirasi. Ya, mencegah terjadinya aspirasi, sehingga jalan terbaiknya adalah memiringkan pasien. Pasiennya kita miringkan baik ke kanan atau ke kiri ya, dan tetap harus dijaga. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah memakaikan pakaian yang ringan. Saya rasa ini tidak tepat ya, apalagi sambil kejang. Mungkin sambil kejang kita pakaikan yang ringan, pakai baju, nggak masuk akal ini. Kemudian membaringkan anak pada posisi miring, ini fatal karena tadi saya bilang tadi, apabila pasien sedang kejang, kita yang pertama kali adalah memiringkan pasien dulu, memiringkan pasiennya sehingga untuk mencegah terjadinya aspirasi, sehingga
sisa-sisa makanan atau lendir, liur tidak masuk ke jalan nafas. Nah, itu akan menjadi lebih berbahaya, bisa jadi pneumonia, bisa jadi nanti sulit nafas ya. Kemudian menyingkirkan semua objek yang berbahaya dekat anak, ini juga tidak ya. Membiarkan kejang terjadi dan berakhir dengan gampang gangguan, ini juga salah, karena kita harus ya tadi harus memiringkan, harus ada action sehingga tidak terjadi aspirasi. Kemudian mengamati dan mendokumentasikan aktivitas kejang. Ini kita cukup lihat saja, mencatat. Sebenarnya akan ditanya berapa lama kejangnya seperti apa, ya kita harus ingat ya. Ini untuk dokumentasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah membaringkan anak pada posisi yang miring. Seorang balita laki-laki usia 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare lagi. Diare ya. Pemeriksaan tampak rewel. Nah, rewel, anak tampak haus, minumnya lahap, mata cekung, frekuensi nadi 110, frekuensi napas 29 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apa yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Kita lihat jawaban satu-satu ya. Rujuk ke rumah sakit. Rasa apabila di puskesmas kita harus melakukan tindakan pertama dulu, pertolongan pertama. Ini opsi terakhir. Tidak ya, tidak aja. Beri antibiotik. Antibiotik itu gunanya untuk apa? Untuk apabila ada tanda-tanda infeksi. Sedangkan ini pasien tidak ada hasil laboratorium yang menunjukkan pasien itu infeksi. Misalkan hasil leukositnya, jadi tidak tepat untuk diberikan antibiotik. Kemudian beri vitamin, ini juga tidak tepat karena anak membutuhkan yang lain karena dia sedang di diare. Memberikan oralit, memberikan cairan. Oke, ini yang paling tepat nih, memberikan cairan. Batita perempuan 3 tahun dibawa orang tua ke puskesmas dengan keluhan batuk, sukar bernapas. Hasil pengkajian dada simetri, tidak ada retraksi dinding dada, tidak muncul suara napas tambahan. Frekuensi napas juga 30 kali per menit, suhu 36 kali per menit. Nah, apakah data yang perlu dikaji selanjutnya pada kasus tersebut? Oke, jawabannya adalah berdasarkan MTBS. MTBS, Manajemen Terpadu Kita lihat MTBS. Manajemen Terpadu Balita Sakit. Pada tahun 2022, MTBS tahun 2022 mengenai keluhan batuk pada anak. Yang pertama apa yang dikaji adalah lama keluhan. Kedua, frekuensi nafas dalam 1 menit, RR dalam menit. Ketiga, apakah ada tarikan dinding dada? Kemudian, apakah ada wheezing, suara nafas tambahan? Yang kelima adalah nilai saturasi. Jadi jawabannya adalah expirasi ini enggak. Sudah ya, otot dada yang tadi ada nih, relasi dinding dada, saturasi oksigen. Oke, ini saturasi oksigen. Perfusi ringan tidak masuk MTBS dan tekanan darah juga tidak masuk MTBS dengan pasien keluhan batuk. Seorang anak laki-laki 14 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosis VSD. Hasil pengkajian merasa sesak napas, frekuensi napas 28 kali per menit. Perawat melakukan tindakan kolaboratif dengan pemberian oksigen. Perawat mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang ke oksigen dengan tabung oksigen. Kemudian apakah tindakan selanjutnya? Ini hubungannya dengan SOP, standar operasi prosedur. Jadi kita harus tahu langkah-langkah SOP, langkah-langkah tindakan SOP. Jadi setelah kita mencuci tangan, kita menyiapkan alat, kita menyambungkan oksigen, kemudian apa? Kita lihat jawabannya apa?
Memeriksa kadar saturasi oksigen. Memeriksa kadar saturasi oksigen itu dilakukan sebelum melakukan pemasangan oksigen. Ini pada soal ini sudah melakukan pemasangan, cuman baru sampai menyambungkan oksigen ke tabung. Jadi ini selanjutnya ya tidak ya. Kemudian menghitung kebutuhan oksigen, ini juga tidak perlu dilakukan. Kemudian menyesuaikan dosis oksigen. Oke, misalkan kita mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan ke oksigen dengan tabung, menyambungkan selang oksigen dengan tabung. Kemudian setelah itu apa? Kita melakukan apakah ada alirannya, kemudian berapakah dosis yang akan kita berikan. Jadi jawabannya yang C. Kalau memasang masker ke pasien, ini kita belum memastikan, berarti belum memastikan dosisnya. Memfiksasi masker, ini juga karena kita belum menyesuaikan dosis, maka ini tidak tepat. Jadi yang paling tepat setelah menyambungkan selang oksigen ke tabung oksigen adalah menyesuaikan dosis oksigen dan memastikan adakah alirannya, ya adakah aliran oksigennya gitu. Seorang laki-laki 6 tahun dirawat di ruang anak dengan pneumonia dan penggajian rongki pada lobus kanan. Terlihat susah bernapas, sekret pada hidung. Kemudian berdasarkan advice dokter direncanakan pemberian nebulisasi. Perawat yang bertugas mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Jadi ini tetap berhubungan dengan SOP ya. Setelah mengatur posisi pasien, apa yang harus kita lakukan? Pada kasus ini, perawat melakukan tindakan nebulisasi. Perawat sudah mengatur posisi nih. Berarti yang telah kita lakukan adalah apa? Yaitu memasukkan obat ke dalam tabung. Kita memasukkan obat ke dalam tabung uapnya ya. Menempatkan sungkup oksigen. Ini opsi selanjutnya. Berarti setelah kita memasukkan obat, kita harus apa? Menghidupkan mesin inhalasi. Setelah itu, berarti ini posisi pasien 1, ini 2, ini 3. Kemudian mengobservasi uap, ini 4. Kemudian baru yang ini kelima. Dan terakhir adalah mengatur waktu pemberian yang keenam. Nah, jadi tindakan selanjutnya setelah mengatur posisi adalah memasukkan obat ke dalam tabung. Oke ya. Nah, tipsnya adalah sahabat nakes harus paham dan harus mengingat urutan-urutan yang ada di SOP.